Ini bangkitnya anak muda satu Indonesia. Ini loh contohnya Gibran. Umur 35 itu tadi wakil presiden. Lereno wis. Sing tuwek-tuwek wis cukup. Apalagi sih menjadi copet, jadi korupsi, ya golek duit wis lereno. Biarkan kami anak muda yang melanjutkan. Sore Pak Hendy Winarno berkenan bisa hadir di acara podcast di Suara Merdeka Apindo Solo. Atas kedatangannya saya ucapkan terima kasih. Tentunya ini adalah suatu kebanggaan bagi kita Pak Hendy bisa hadir pada sore ini. Alhamdulillah. Tentunya kita juga ngobrol-ngobrol santai Pak Henry. Ngobrol sejenak, ngobrol sore, ngobrol santai. Iya. Nah, ini tentunya ada hal menarik untuk dibahas dalam podcast sore ini Pak Henry. Nah, terutama kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya Pak Henry itu siapa. Nah, gitu. Artinya seperti apa sih mulai dari sejarahnya Pak Henry itu sampai sekarang ini sudah menjadi orang yang wow gitu. Nah, aduh, kalau menanyakan saya siapa, sejarahnya akan jadi panjang sekali karena memang awalnya itu dulu waktu saya kecil ya, saya kan hidupnya di desa, saya hidup di desa Wonogiri. Ya. Dalam keadaan yang memang keadaan hidup saya susah, sulit sekali. Bahkan pada saat kecil itu saya sering tidur di masjid, ya, di masjid Takwa itu. Dan kebetulan yang membina saya baik rohani maupun panutan saya selain orang tua saya, bapak saya kan bercerai dengan ibu saya. Terus Mas Eko itu sekarang menjadi ketua KONI Wonogiri. Ya. Bisa ditanyakan itu sejarahnya di situ. Nah, selanjutnya pada saat kecil saya pernah berpikir, berencana dan menginginkan suatu hari kalau bisa nanti saya suatu hari mau jadi pejabat, nah itu kan, mau jadi menteri, nah itu kan, itu impiannya orang desa kan menurut ya, impiannya orang desa. Apakah pernah saya berpikir seperti hari ini? Tidak mungkin. Ya, proses berjalan, keadaan sekolah juga pada saat SD di Wonogiri, udah gitu SMP kelas 2 saya pindah ke Solo. Terus selanjutnya dari SMP kelas 2, terus kelas 3 saya selesai di Solo, terus SMA di Solo, di Yosef. Nah, kelas 1 itu saya tidak naik, karena tidak naik 2 kali, akhirnya suruh keluar. Jadi emang keadaannya memang saya tidak pintar, bodoh sekali saya. Cuma ya dari SMP kelas 2 itu saya sudah kos di Solo, dan itu sudah mencari uang sendiri. Jadi SMP kelas 2 itu saya cari uang sendiri untuk membayar kos, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya cari uang sendiri lah, berjuang untuk bagaimana caranya bisa meneruskan kehidupan. Nah, akhirnya setelah pindah dari Solo, saya pindah ke Jogja. Dari Jogja pun juga sama, saya mencari uang sendiri. Wah, semua kerjaan saya lakukan. Nah, singkat cerita, habis dari Jogja lulus SMA, saya ke Bandung. Nah, dari Bandung saya kuliah. Itu pun mencari uang dengan hidup yang sangat sulit, Mas. Nah, singkat cerita, kuliah dengan berjuang mati-matian kos itu, akhirnya saya bisa masuk ke satu pekerjaan, dan pekerjaan itu juga naik turun terus sampai habis-habisan. Jadi, nah itu perjuangan cukup panjang cerita itu. Nah, akhirnya 2000 berapa itu saya menikah. Pada saat saya menikah pun saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya satupun juga, bahkan saya punya hutang banyak gitu waktu saya nikah itu. Anak saya pertama lahir aja saya nggak punya uang. Pada saat itu saya ingat sebelum melahirkan itu saya mengajukan kartu kredit. Jadi kalau lahir nanti seenggaknya saya nggak punya uang, saya punya kartu kredit tetap apa ya? Seenggaknya anak saya nggak mungkin lah ditahan di rumah sakit. Saya masih ingat itu. Dapatlah 10 juta itu. Jadi pas anak saya lahiran itu, wah senang sekali saya. Terus saya bayar pakai kartu kredit ini. Jadi kehidupan saya begitu sulit.
dan sangat sulit sekali. Singkat cerita, setelah beres, akhirnya saya tetap berjuang mati-matian sehingga saya jadi satu pengusaha. Saya buat cuci mobil namanya Auto Bradle, yang 1 biji, 2, 3, 4 sampai akhirnya banyak di Indonesia dan ada di luar negeri. Nah, singkat cerita, sukses itu. Saya sudah gitu, ya suksesnya habis lagi gitu lah. Ya, terus sambil sekolah di pengacara, beres di pengacara, masuk itu juga sama dengan kesulitan lagi juga. Tapi saya itu orang kalau mau sesuatu harus berjuang. Akhirnya ya sukses jadi pengacara. Masuklah 2019 di politik. Itu pun masuknya bukan keinginan saya, karena selama ini saya berpikir politik itu kotor. Politik itu gak ada yang bener ini, wah kotor lah, itu berpikir saya. Nah pada saat itu saya dekat dengan Pak Ari Tanu, saya disuruh nyalek. Udah kamu nyalek aja, wah nyalek apa itu juga gak mudeng gitu kan. Udah kamu pilih wilayah mana? Karena saya orang Solo, saya pilih Solo, saya pilih KP5. Nah disitulah akhirnya pada saat DCS saya kaget, kok ini kok beneran gitu kan. Saya mengajukan surat pengunduran diri, gak diterima. Akhirnya DJP. Setelah DJP, waduh udah gak bisa mundur. Nah dari situlah saya akhirnya pulang ke Solo. Saya belajar di situ tentang politik. Nah cuman pada saat intinya di situ, saya tidak mau berpolitik dengan memberikan uang. Nah itu kan amplop. Karena pada saat saya masuk ke politik 2019, orang udah ngomong, kamu melakukan sosialisasi, berbuat baik dengan banyak orang, ini percuma. Lebih bagus kalau main amplop aja, selesai. Ya kan? Loh, ini kan. Wah, kalau namanya nyari suaranya harus nyogok, kan repot juga. Saya tidak mau bermain amplop. Akhirnya ya resikonya waktu yang panjang, tenaga habis. Saya harus bertemu dengan sosialisasi dengan masyarakat di KP5 ya Solo, boleh kata Soeharjo. Terus saya bersosialisasi karena belum berpikir saya begini, bagaimana saya menjadi wakil rakyat kalau saya tidak mengenal rakyat saya? Bagaimana saya menjadi wakil rakyat? Itu kan title-nya kan wakil rakyat, iya kan? Ya harus mengetahui apa yang. Bagaimana saya sebagai wakilnya rakyat dari KP5 Jawa Tengah kalau saya tidak pernah mengenal, saya tidak pernah tahu? Maka saya kalau untuk mengenal dan tahu kan saya harus turun ke bawah dan saya harus mengetahui kondisi keadaannya. Saya punya mata, saya harus melihat, saya punya telinga, saya harus mendengar cerita rakyat dan saya harus merasakan susahnya apa rakyat itu. Dan saya berpikir bagaimana cara mencari solusi terbaik. Itu yang saya lakukan dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu lokasi, dari desa ke desa lain, dari dukuh ke dukuh lain. Bersusah payah. Waktu habis dari pagi ke pagi 2019. Berjalan waktu sudah 1 tahun. Nah, singkat cerita selesai. Ternyata suara saya total itu cuma di bawah 50.000 orang dikit. Oh, itu udah geger. Seorang saya siapa gitu ya. Nah, tapi karena Partai Perindo tidak masuk parlemen threshold, ya tidak dilantik. Mestinya dengan suara sebanyak itu dalam perhitungan saya kursi ke-8 bisa ya Pak? Iya, karena pada saat itu kursi ke-8 itu cuma 30.000 sekian. Nah, saya tidak dilantik. Tapi pada saat saya tidak dilantik, apakah saya kecewa? Tidak. Apakah saya menyalahkan? Tidak. Saya pada saat itu malah bilang dengan tim saya, udah di tiket kita kembali kita main. Kenapa? Ini adalah perjuangan yang tertunda, bukan perjuangan yang terhenti selesai, bukan. Yang kedua adalah seenggaknya apa yang saya sudah lakukan di KP5 Jawa Tengah ini sudah memberikan kontribusi, walaupun mungkin kontribusinya tidak bisa maksimal sebatas apa yang saya bisa lakukan. Saya cukup besar habisnya itu. Nah, pada saat itu karena ini adalah saya anggap sebagai sodako, saya melakukan suatu kebaikan kepada masyarakat. Apakah kebaikan kamu terbuang sia-sia? Tidak. Apa yang kamu tanam pasti akan kamu tuai. Kamu melakukan kebaikan, maka kebaikannya suatu hari, tapi esok entah kapan, entah bulan depan itu akan menerima akibat daripada kebaikan yang telah kamu tanam. Lalu kenapa Pak ini ketika
proses pileg di tahun 2019 Pak Henry artinya karena parlemen threshold-nya tidak memenuhi standar ininya cukup tidak cukup, tapi sekarang ini tahun 24 nanti masih saja artinya meskipun pindah partai ini masih saja duluan ibaratnya tidak tembus ya Pak, gagal di dalam itu tadi, tapi kenapa Pak Henry masih tetap? Kuncinya begini, dalam apapun yang kamu lakukan dan pernah kamu injak, maka kamu harus berhasil. Itu prinsip. Segala sesuatu yang kamu inginkan dan kamu sudah injak, kamu sudah lakukan, maka kamu harus selesai. Itu prinsip. Saya sudah injak, saya sudah melangkah, saya harus berhasil. Dan itu prinsip dalam hidup saya. Tapi di pengalaman belum berhasil, harus terus-terusan nanti. Harus berhasil. Dan berhasil harus terbaik. Itu prinsip selanjutnya untuk jadi sukses. Saya kalau mau sesuatu harus. Jadi dia boleh disini boleh bojo, boleh cewek, saya ayu-ayu, wah kutu-kutu. Ya. Dia caranya sering bojo saya semua lah, kan? Itu termasuk yang untuk pencalonan di harus. ini. Harus. Tapi sebetulnya apa sih yang mau dilakukan? Pak, nanti setelah Bapak DPR RI apa yang dilakukan? Lo kembali lagi kepada juklak juknisnya. Apa sih tugasnya seorang anggota DPR RI? Pahami dulu. 1. Membuat undang-undang. 2. Mengawasi pemerintahan. 3. Mengawasi APBN negara. 4. Menerima aspirasi dari rakyat. Itu yang utamanya kan itu. Nah, pertanyaannya apa yang mau saya lakukan? Insya Allah kalau saya jadi DPR RI, maka saya akan membuat undang-undang yang pro rakyat, titik. Yang kebetulan juga hukum ini sebagai menjadi profesi. Lah sekarang begini, anggota DPR RI harus buat undang-undang. Lah sedangkan dia sendiri nggak punya kompetensi hukum. Lah piye caranya buat undang-undang? Ayo. Lalu selama ini menurut kacamata PRI, aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia itu berarti masih kurang baik menurut hemat saya, ya, menurut hemat saya, hukum itu miliknya orang yang punya uang. Hukum itu miliknya orang yang punya backing. Tapi masyarakat kecil, apakah bisa mendapatkan hukum yang seutuh? Bisa mendapatkan hukum yang seadil-adilnya? Tanyakan. Ini bicara fakta. Saya memperjuangkan masyarakat terkait daripada hukum. Kalau orang ada duitnya, kakewan mencari kebenaran. Apalagi kebetulan berlawanan dengan yang punya uang. Berlawanan dengan yang punya jabatan. Wah, kangelan. Lalu apa Pak? Mungkin yang menjadi aturan hukum yang mungkin tidak berpihak kepada rakyat itu seperti apa? Gini, negara kita ini panglima tertingginya harusnya hukum. Hukum mengatur semua kehidupan kita. Hak dan kewajibannya kan diatur. Ada hukum lalu lintas, ada hukum pidana, hukum perdata yang mengatur tentang kehidupan, ya kan, berperilaku. Kayak misalnya saya sampean, kita dibatasi oleh hukum dalam berkomunikasi, tidak boleh menjelek-jelekan, kan gitu ya. Misalnya saya menyerang kehormatan di saat ada fitnah, tak fitnah sampean di depan media misalnya, undang-undang ini, tidak boleh. Saya tahu hukum, maka saya tidak boleh memfitnah orang di media. Saya tahu hukum, tidak boleh menyerang kehormatan di banyak orang, karena nanti 310, 311 KUHP kan gitu. Kan dibatasi oleh hukum. Nah kalau hukumnya ini nggak adil, nggak pro rakyat, terus gimana? Contoh, hukum ketenagakerjaan. Dia pro-nya pro pengusaha, tidak pro buruh.
Lah pertanyaan saya, banyak buruhnya, banyak pengusaha. Buruh itu makan piro Pak? Di hari gini makan UMR is kurang-kurang Pak. Dibatasi lagi yang kewajibannya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh lagi. Bunuhnya sekalian. Ini menyangkut soal mungkin hukum yang saat ini Pak. Tentunya baru belakangan ini kan ada semacam sidang MK kaitannya syarat usia capres cawapres. MK 90. Iya. Nah, 90. Nah, ini kan menjadi polemik Pak ya. Terutama setelah itu menjadi putusan dan akhirnya ribut ada laporan di MK. Nah, ini sampai Pak Anwar Usman sampai dipecat diberhentikan dari ketua. Nah, ini menjadi polemik. Nah, ini menurut kacamata Pak Henry seperti apa? Oke. Putusan yang sudah diputus oleh MK, apapun juga, siapapun yang memutus itu, apakah yang memutus itu memang ada diduga pelanggaran, melakukan pelanggaran dalam memutus, ya, atau mungkin karena saudara ada kepentingan, ya, ada intervensi atau ada kepentingan negara atau kepentingan siapapun juga. Tapi terlepas daripada itu kan sudah menjadi putusan. Maka kalau sudah menjadi putusan, final dan binding. Maksudnya apa? Selesai dan mengikat. Nah, permasalahan putusan MK itu sudah putus belum? Sudah putus. Final dan binding. Tidak bisa lagi diopiak-opiak meneh. Nah, terindikasi ternyata si pemeriksa dan si pemutus ini ternyata melanggar kode etik. Ya silakan diperiksa oleh MK. Setelah diperiksa melakukan pemeriksaan, terbukti adanya pelanggaran. Nah, selanjutnya diputuslah, dipecat lagi, ya kan? Nah, setelah dipecat, pertanyaannya bisa nggak membatalkan putusan? Tidak bisa. Meski banyak desaan. Tidak bisa. Dilakukan putusan lagi. Tidak bisa. Sudah tidak bisa. Itu memang ada aturan hukumnya. Iya, tidak bisa. Final itu mengikat. Nah, tidak bisa kan? Sudah stop. Ya, jadi sudah gagal kaprah semua ini, nggak paham hukum, ya. Ya apapun juga yang sudah dilakukan dan sudah diputus itu sudah selesai. Ya, nggak bisa lagi mau diapa-apakan. Sudah sekarang ini mari kita nikmati proses ke depan, ya kan? Sudah ini nggak usah saudon, ya kan? Ini Pak Osman itu ya, itu juga kemarin sudah bersikap, ya kan? Wah, terzolim, ya, gitu kan? Kita nggak ngerti lagi. Kita ini rakyat cuma dibodoh-bodohin, nggak tahu mana yang benar. Apakah terzolim benar atau itu adalah indikasi atau itu adalah strategi atau itu sebenarnya ada udang di balik batu, kita nggak paham lah. Ya buat rakyat itu kita ini sekarang ini cuma dianggap orang bodoh aja, dikasih berita A ya kanan, berita B ke kiri, ya kan, berita C ya kan ke sini, kan gitu aja kan. Udah lah, yang penting buat rakyat sekarang gimana caranya kita ini bisa bertahan pekerjaan, bisa dapat makan, ya kan, karena rakyat itu terutama dari 5 ya, mereka ini hanya mikir ya bisa melanjutkan kehidupan. Ya, yang penting aku iso mangan opo, ya harus cukup gitu loh. Ya, kadang masyarakat tuh di bawah ya, kasihan sekali loh. Saya merasakan bahwa ya yang penting tidak iso mangan alhamdulillah ya. Besok ya kita kerja lagi cari uang. Mereka kerja cari uang untuk apa? Untuk hari ini makan. Mereka kerja hari ini untuk hari ini Pak. Misalnya ada desaan atau secara moral etika misalnya desaan untuk Mas Gibran mundur jadi cawapres itu? Enggak, saya nggak setuju. Karena begini, kenapa saya nggak setuju? Siapapun juga yang akan memimpin bangsa kita
Yang penting orang baik. Yang penting bisa melanjutkan pekerjaan yang Pak Jokowi sudah lakukan. Saya tegasin. Kenapa? Pak Jokowi selama 10 tahun sudah jelas dia memberikan perkembangan kemajuan bangsa kita. Banyak. Satu, COVID-19. Kita lepas loh, Pak. Itu COVID-19 itu ekonomi tertekan habis. Beliau bisa memulihkan ini semua dengan baik. 2 tahun. Kalau saya, Pak, saya bilang sama istri saya perjalanan dari Jakarta ke Bandung pakai tol, tadinya 6 jam, Pak. 5 jam, sekarang cukup dengan 2 jam. Pak Jokowi hebatnya. Sekarang ke Surabaya ya tol, rasanya. Dan lebih hebatnya lagi kemarin saya naik kereta cepat ke Bandung cuman 20 menit. Itu kalau nggak Pak Jokowi. Saya merasakan pribadi loh, bukan saya di Wakimdas ya. Tapi apa yang dibuat Pak Jokowi itu sudah jelas nyata berguna buat bangsa kita. Nah pertanyaan sekarang, siapa yang harus melanjutkan ini? Harus ada yang bisa melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi. Nah masalah yang melanjutkan ini, mau anaknya, mau adiknya, mau istrinya, mau siapa juga terserah. Yang penting melanjutkan. Yang penting niat hatinya harus baik seperti Pak Jokowi. Dah, itu aja. Nah sekarang munculnya Gibran jadi wakil presiden. Mau saya mendukung. Kenapa? Daripada penjahat yang duduk, lebih baik orang yang baik, anak muda yang belum tahu apa-apa yang duduk saja lah. Yang penting bisa melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi. Saya pribadi loh, ya kan? Itu bukan karena Nggak ada, saya nggak bicara koalisi, saya bicara fakta. Saya naik kereta cepat itu dari Bandung cuma 20 menit, saya gede-gede iso ya. Menungso iso kok ini kira ning Jakarta Bandung numpak kereta cepat 20 menit terus nyampe. Hebat bener ini. Ya? Udahlah, mau anaknya, mau istrinya, mau siapapun juga, orang lain terserah, yang penting hatinya baik, tulus, memikirkan rakyat, melanjutkan pekerjaannya Pak Jokowi. Dah, terserah. Nah sekarang Gibran naik, alhamdulillah. Biar tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada bangsa kita bahwa anak muda bangsa kita itu bukan yang disepelekan. Karena apa? Generasi Z, generasi Y ini sudah berbeda. Saya kasih tahu, sejak pandemi COVID, dunia ini sudah berubah, Pak. Contoh, dunia digital 4.0 itu totally merubah dunia. Sekarang sampai mau cari tahu saya, cuma Google aja enter saya. Bisa mau cari siapa dia, aneh. Dulu mau tenar susah, kudu proses. Kok kampung saya itu ya. Sekarang mau tenar bocor. Pengen tenar di Indonesia gampang. Saya Indonesia pengen tenar gampang. Ini coba ngomong palu arit langsung saya tenar loh. Digital system semua. Tuh pedagang tangga besar dulu kayak kios sukses. Begitu COVID sekarang hancur. Sekarang media, orang cuma di media ngomong di rumah aja. Tapi duit ratusan juta bahkan miliaran. Dan dunia ini sudah kepada generasi X dan Z. Cara berpikirnya sudah jauh dengan generasi sebelumnya. Nah kalau bangsa kita dipimpin di generasi digital ini, yang semua serba digital, maka bangsa kita akan jauh maju lebih cepat. Nah generasi belakang ini, yo duit-duit iso tuku komputer iso nganggo. Iso tuku handphone iso nganggone ra iso. Bingung. Iki handphone aplikasi yo bingung make. Kon belajar yo ora gelem. Itu gimana? Ini bangkitnya anak muda satu Indonesia. Ini loh contohnya Gibran. Umur 35 itu tadi wakil presiden. Ayo bangkit semua. Karena bangsa kita ini sudah berubah.
eranya dunia ini sudah berubah, digitalisme. Dan itu nggak ngerti sih buri-buri, wis ora ngerti kabeh, wis lereno, wis istirahat, lereno, biarkan berikan kami melanjutkan generasi ini untuk kemajuan bangsa kita, untuk dunia. Lereno wis, sing tuwek-tuwek wis cukup, apalagi sing menjadi copet, jadi korupsi, ya golek duit wis lereno, biarkan kami anak muda yang melanjutkan. Jadi prinsipnya adalah daripada orang jahat, pencopet yang duduk jadi pejabat, mendingan kami anak muda yang jadi pejabat. Mantap, tapi filosofinya. Demikian bincang santai dengan Pak Hendri Indraguna dari mulai sejarah beliaunya sejak kecil yang sebenarnya sudah lama menderita, tapi ternyata meraih kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih Pak Hendri Indraguna yang bersedia hadir di kantor Biro Solo. Matur suwun. Nggih, matur suwun nggih.